Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yazzaruna ajwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyuri wa asyra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihin fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Idah berkabung. Dan orang-orang yang meninggal dari antara kamu, sedangkan mereka meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menahan diri mereka 4 bulan 10 hari. Artinya, laki-laki yang meninggal dunia sedangkan dia beristri, maka istri itu menahan diri atau berkabung lamanya 4 bulan 10 hari. Inilah yang dinamai iddah wafat atau iddah berkabung. Menurut riwayat, orang zaman jahiliyah pun mempunyai cara berkabung demikian yang setahun lamanya. Selama setahun itu, istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya itu berkurung di dalam rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh berhias, bahkan tidak boleh mandi-mandi, sehingga sampai ada yang berbau busuk. Maka datanglah peraturan ini, iddah karena berkabung kematian suami hanya 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari itu, hendaklah si istri menyatakan duka citanya dengan meninggalkan segala lagak berhias, tidak memakai yang harum-harum atau wangi-wangian, dan tidak bercelak mata. Menurut fatwa Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta Imam Syafi'i, jika misalnya perempuan yang sedang berkabung itu menderita sakit mata sehingga terpaksa memakai celak, bolehlah dipakainya celak itu pada malam hari, sedangkan setelah hari siang hendaklah segera dihapusnya. Cara berkabung begini hanya ditentukan untuk menghormati kematian suami saja oleh perempuan yang kematian suami. Adapun dalam hal lain, misalnya kematian saudara, kematian ayah dan ibu, berkabung hanya diizinkan 3 hari. Menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Muslim dari Aisyah, berkata dia bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri antahidda ala mayyitin fauqa salasin illa ala zaujiha arba'ata asyurin wa asron. Tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir bahwa berkabung atas mayat lebih dari 3 hari kecuali terhadap suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Kemudian tersebut pula dalam satu hadis yang dirawikan oleh Al-Baihaqi bahwasanya Abu Sufyan meninggal dunia, maka putri beliau Ummul Mukminin, ibu kita Ummu Habibah, berkabung pula sampai 3 hari. Setelah genap 3 hari, beliau panggil seorang dayangnya, lalu dimintanya wangi-wangian dan diminyakinya lah kepalanya. Lalu berkata beliau, demi Allah, aku tidaklah memerlukan harum-haruman ini. Cuma aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda dari atas mimbar bahwa tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung atas suatu kematian lebih dari 3 hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Demikian juga diriwayatkan orang ketika istri Rasulullah yang seorang lagi
yaitu Zainab binti Jahashi, kematian saudara laki-lakinya. Beliau pun Beliau ini pun berkabung sampai 3 hari, dan pada hari keempat beliau minta pula wangi-wangian, dan beliau berkata sebagaimana perkataan Ummu Habibah itu pula, bahwa beliau tidaklah memerlukan harum-haruman, sebab beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari atas mimbar, bahwa perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hanya berkabung 3 hari kecuali terhadap kematian suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Pada hari berkabung yang 4 bulan 10 hari itu, janganlah dia memakai sutra dan pakaian-pakaian yang bernama berhias dan memakai perhiasan emas dan perak. Di waktu itu tanggalkanlah dukuh dan gelang. Terdapat perselisihan ulama tentang perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya, padahal dia masih hamil. Setengah berpendapat bahwasannya bagi perempuan yang tengah hamil, idahnya habis setelah anak yang dalam kandungannya itu lahir ke dunia, walaupun anak itu lahir sesaat saja sesudah suaminya itu wafat. Di saat itu juga dia telah boleh kawin. Mereka yang berpendapat demikian adalah mengambil alasan dari hadis yang dirawikan dari seorang perempuan bernama Subai'ah al-Islamiyah. Dia adalah istri dari Sa'ad bin Khawlah, keturunan Bani Amir bin Lu'ay, salah seorang sahabat yang hadir dalam perang Badar. Ketika Rasulullah mengadakan haji wada atau selamat tinggal, di waktu itu meninggallah Sa'ad bin Khawlah itu, sehingga tinggallah Subai'ah menjadi janda, sedangkan dia dalam hamil pula. Maka tidak lama setelah itu lahirlah anaknya. Setelah lepas dari masa nifasnya, dipaikainyalah pakaian indah-indah, menunjukkan pertanda bahwa dia telah bersedia menerima pinangan orang. Melihat keadaan itu, datanglah kepada seorang kerabatnya dari Bani Abdiddar, namanya Abu Sanabil bin Bakak, lalu berkata, "Mengapa engkau telah berhias? Seakan-akan menunjukkan engkau sudah ingin kawin lagi, padahal belum cukup 4 bulan 10 hari suamimu meninggal." Berkata Subai'ah, setelah mendapat pertanyaan demikian, berkemaslah aku. Sore itu datanglah aku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta fatwa beliau tentang kejadian pada diriku ini. Lalu beliau berfatwa bahwa aku sudah lepas dari iddah, sebab anak yang aku kandung sudah lahir. Beliau bolehkan aku kawin lagi jika aku menghendaki demikian. Hadis ini dirawikan oleh Bukhari dan Muslim.